penting niat itu di dalam hati, ya. Yang penting niat itu keluar dari hati. Jadi pelafatan itu andaikan itu tidak diucapkan pun sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat Bima Sakti di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama kami David Zen di program Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan. Dan di momen kali ini tentu di bulan suci Ramadan terkait dengan puasa nih ya, perlu untuk kita pahami bersama tentang pentingnya untuk kita niat puasa di bulan suci Ramadan nih para sahabat. Dan di momen kali ini akan kita kupas bersama secara tuntas tentunya dengan seorang narasumber yang telah hadir di studio untuk menemani kita bersama saling berbagi ilmu kepada kita semua tentang pentingnya niat puasa di bulan suci Ramadan. Beliau adalah Ketua Umum PDI Pari Kabupaten Lumajang, yakni adalah Bapak Haji Budiono SHG. Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat Pak ya? Sehat. Masya Allah. Ini apa namanya, sudah berjalan puasa yang ketiga. Aman-aman aja Pak ya? Aman. Ya. Yang ketiga. Ada yang keempat ini. Ada yang keempat dan seterusnya tentu. Yang duluan. Iya, karena apa namanya, kita tahu bahwa Ketua Umum PDI Pari Kabupaten Lumajang yang sekarang ini tugasnya di Senduro Pak Budi ya. Oke. Di Senduro tentu ini apa namanya, medannya cukup menyita tenaga, apalagi di bulan suci Ramadan tentu untuk menjaga apa namanya fisik agar senantiasa terus sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Oke, Pak Budi, ini di bulan suci Ramadan, di momen puasa bulan Ramadan, seperti yang telah kami apa namanya singgung di awal, bahwa perlu saya rasa untuk bagaimana kita penting menjaga niat puasa di bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak Budi untuk konsep pentingnya niat puasa di bulan suci Ramadan ini, mungkin bisa disampaikan kepada para sahabat Bima Sakti sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya niat dalam berpuasa, puasanya Nabi bersabda, niatul mukmin khairun min amalihi. Di hadis lain mengatakan bahasanya innamal a'malu binniyah. Bahasanya niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kemudian innamal a'malu binniyat, pokok dari ibadah itu tergantung pada niatnya. Begitu pula dengan puasa Ramadan, harus diawali, ditanamkan di dalam hati niat yang utama ya. Tanpa niat puasa tidak akan diterima. Tanpa niat puasanya tidak berarti apa-apa itu. Jadi kalau menurut Menteri Agama itu, kalau puasa tanpa niat itu dikatakan itu diet aja gitu. Sama dengan sholat tanpa niat itu dianggapnya olahraga katanya. Jadi niat itu memang yang utama, karena dengan niat itu akan mendapatkan hasil ya. Seberapa banyak kita memancangkan niat di dalam hati. Apabila kita hanya di dalam pikiran saja, namanya niat itu disebut khatara fi qalbihi, khatirul qalbi, hanya terlintas saja, dan itu pun masih belum masuk ke dalam ranah hukum, dalam ranah hukum Islam. Jadi pikiran aja lalu tidak dikerjakan, dia masih belum masuk ke dalam ranah hukum. Kemudian naik lagi setelah niat terdetik di dalam hati, kemudian naik lagi yang kedua, bahwasanya hamun, disebut hamun. Jadi ada keinginan, ingin untuk mewujudkan atau melaksanakannya. Misalkan saya kepingin dengan niat saya ini
memakan misalnya, berarti itu sudah masuk dalam hamun. Dan yang paling tinggi itu mestinya memancangkan yang namanya azmun. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi mestinya kita sebagai mukmin dalam berniat dalam ibadah itu termasuk niat yang ketiga, yaitu azam. Ya, jadi memang betul-betul tekad yang bulat, tekad yang kuat gitu untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga ketika di dalam pikiran, hati, dan pelaksanaan di dalam puasa itu akan menjadi satu dan menjadi puasanya itu puasa yang ikhlas gitu. Tanpa dengan itu saya kira hanya di dalam pikiran saja, bisa-bisa niatnya ini hanya manis di bibir saja ya. Ya saya mau niat puasa, tapi nyatanya besok tidak mau puasa ya. Jadi harus memasukkan niat ini ke dalam hati, betul-betul menghujam sangat dalam, dan memang itu bulat tekadnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena pokok dari ibadah itu adalah niat ya. Jadi apa namanya, terkait dengan niat puasa sendiri itu sangat dipentingkan dan diperlukan agar senantiasa puasanya bisa dikatakan sah gitu ya Pak Budi ya. Nah, kemudian tadi jenengan sempat menyinggung terkait dengan azam. Kira-kira perbedaan antara niat dengan azam itu sendiri seperti apa sih Pak? Oke, ya. Niat sama azam itu merupakan niat yang betul-betul memang paling tinggi itu, maksudnya dia punya keinginan betul dan mau melaksanakannya. Jadi niat, misalkan niat berpuasa di malam hari, memang betul-betul mau melaksanakan besok, dan itu sudah insya Allah apabila tidak terlaksana dengan niat berupa azam ini ya, maka dia sudah mendapatkan pahala Ustaz, karena sudah betul-betul memang itu niat betul ya. Jadi kalau terlaksana berarti dia betul-betul mendapatkan pahala yang sesuai dengan kadarnya gitu. Oke. Nah, ini mungkin bisa dikupas juga Pak Budi terkait dengan apa namanya perbedaan antara niat puasa di bulan suci Ramadan kemudian dengan puasa di selain Ramadan, bahwa ketika niat puasa di bulan suci Ramadan itu diperlukan untuk kita niat di malam harinya tetap gitu niat gitu ya. Nah, kenapa kok di selain Ramadan, artinya puasa-puasa sunnah yang lain itu tidak diperlukan demikian? Nah, kira-kira apa faktor yang bisa menyebabkan seperti itu, Pak? Ya. Jadi khusus ibadah di bulan Ramadan ini bahwasanya harus betul-betul dapat membedakan bahwasanya ini memang betul-betul syariat yang diwajibkan kepada Allah. Makanya di situ ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fadlillahi taala. Jadi kandungan di dalamnya itu bahwasanya yang pertama itu nawaitu yang qasdul fi'li, jadi tujuan dari ingin melaksanakan ibadah puasa, kemudian sauma itu harus ada takyinnya, harus diperjelas lagi apa maunya itu syahri Ramadan. Kemudian di situ ada fardiyah yang disebut dengan fardhul lillahi ta'ala. Maka di situ memang betul-betul bahwasanya puasa wajib itu memang harus diawali betul. Kalau itu menyatakan bahwasanya kesungguhan dan keikhlasan bagi seorang hamba. Sedangkan puasa sunnah sendiri kadang-kadang ada beberapa faktor yang melatar belakangi, karena namanya sunnah ya. Ada yang memang keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah sunnah, ada juga memang kadang-kadang kebetulan atau terbentur dengan keadaan gitu ya Ustaz ya. Makanya kalau puasa sunnah itu meskipun di malam harinya tidak niat, tapi kemudian di jam 8 atau jam 9 siang ujuk-ujuk niat puasa, itu kan tidak ada problem, sah-sah saja gitu ya Pak ya. Tapi kalau puasa Ramadan itu diharuskan untuk kita niat di malam harinya gitu ya. Makanya apa namanya, ada konsep yang sering kita dengar di awal-awal bulan suci Ramadan terkait dengan bagaimana itu apa namanya, taklid dengan Imam Malik terkait dengan niat seutuhnya di bulan suci Ramadan. Itu gimana sih sebetulnya Pak? Ya boleh-boleh saja. Jadi mengawali niat di awal bulan, misalkan bahwa saya ingin niat untuk puasa 1 bulan, itu diperbolehkan oleh Imam Malik ya. Kan tapi lebih baik
dimulai lagi karena antara hari yang satu dengan hari yang lain itu sudah berbeda, Ustaz. Makanya harus ada tajdidun niyah ya. Setiap kali kita melaksanakan ibadah harus diawali dengan niat ya. Maka penting bagi kita umat muslim ketika kita melaksanakan ibadah puasa ya, tetap kita harus menguatkan bahwasanya hari kemarin itu insya Allah ibadahnya beda niatnya dengan hari ini. Hari ini beda lagi walaupun itu dalam satu kesatuan yaitu bulan Ramadan gitu. Jadi setiap malam mestinya niat itu dilafadzkan oleh masing-masing umat Islam untuk meyakinkan diri bahwasanya hari ini betul-betul siap gitu. Memang awalnya sudah itu bulannya Ramadan, tapi kadang-kadang kekuatan kita setiap hari berbeda-beda, Ustaz. Makanya niat itu harus senantiasa dikuatkan setiap harinya, harus dikeluarkan setiap hari sebelum melaksanakan ibadah puasa. Ya, sahurnya ini memang harus diniatkan dulu, walaupun memang tidak diawali dengan makan ataupun minum, tapi malam itu harus punya niat ya. Nah, mungkin ini Pak juga terkait dengan tabyitun niat atau niat puasa Ramadan di malam hari. Sebetulnya batas waktu bisa dikategorikan tabyitun niat itu sampai jam berapa sih? Ya, namanya niat itu sebelum melakukan pekerjaan, Ustaz. Ya ketika sudah di akhir dari sahur itu paling enggak itu sudah harus dinyatakan gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan kadang-kadang sudah ba'da sholat isya dan witir itu pun sholat tarawih dan witir sudah dimulai. Ya. Jadi itu sudah boleh, sudah masuk saja. Karena itu sudah masuk di waktunya, ya, yakni di bulannya, di bulan Ramadan ya. Maka itu sudah mencukupi untuk niat berpuasa di besok hari. Ya. Oke. Jadi buat para sahabat Bima Sakti nih ya, kita perlu untuk betul-betul memperhatikan niat puasa kita, dan sangat penting buat kita untuk di bulan suci Ramadan ini betul-betul menjaga niat kita di setiap malam harinya, niat puasa kita untuk kita perhatikan bersama agar senantiasa puasa kita betul-betul nanti dikategorikan sah dan betul-betul nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat kita seperti yang disampaikan oleh narasumber kita nih. Ini juga penting nih Pak Budi terkait dengan lagi-lagi terkait dengan niat. Ini yang sering berbeda di masyarakat terkait dengan talaffuz, pelafatan niat yang sesungguhnya ini sebetulnya yang betul seperti apa sih? Contoh, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisanati atau ramadhana hadisan atau gimana sih sebetulnya yang betul-betul itu sesuai dengan tuntunan syariat, pelafatan niat yang sah, yang betul kan? Okay. Jadi sebenarnya pelafatan itu boleh dilafatkan, boleh tidak, Ustaz. Yang penting niat itu di dalam hati, yang penting niat itu keluar dari hati. Jadi pelafatan itu andaikan itu tidak diucapkan pun sudah masuk kategori niat. Jadi perkara wudu, sholat, termasuk puasa ini untuk pelafatan niat itu tidak menjadi hal yang wajib. Jadi sudah berniat dalam hati saya mau wudu, oke. Saya berniat mau sholat sudah masuk walaupun tanpa usolli. Iya. Alhamdulillah berbedaan mungkin nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, ada yang ramadhani. Ya. Jadi kalau memang saya dulu belajar itu ya ramadhana, Ustaz, karena itu tidak bisa berubah, itu ghairu mansub katanya, itu sama dengan makkata gitu. Jadi misra itu sama dengan ismul ghairu munsharif ya. Ada juga yang namanya tahu, banyak juga yang mengatakan boleh Ramadhani karena itu dinisbatkan di kalimat di depannya misalnya. Untuk wilayah gitu ya. Untuk wilayahnya itu ya. Ya monggo lah, tidak usah. Jadi sah-sah saja. Bagaimana kita memakai yang mana gitu ya. Ya, Ramadhana, yang Ramadhani ya. Cuman memang jumhur para ulama itu ya, memakainya Ramadhana.
Nah, ini perlu untuk kita pelajari bersama, untuk kita perlu pahami bersama terkait dengan apa namanya pelafatan niat, meskipun seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tidak ada kewajiban dalam talafut melafatkan niat gitu ya. Terkait dengan apa namanya mana niat sendiri itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li atau tempatnya. Nah, ini juga saya sempat berpikir Pak Budi bahwa kok berbeda ya antara ibadah-ibadah lain dengan ibadah puasa ini sendiri. Kalau ibadah wudhu, ya melakukan wudhu mau melakukan sholat gitu ya, itu kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan awal pertama kali dia melakukan ibadah itu sendiri. Kalau sholat berarti takbirnya, kalau wudhu berarti mengusap wajahnya gitu ya. Nah, ini kalau puasa gimana gitu? Tapi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya, muqtarinan itu bisa bermakna juga sebelum Ustaz ya. Jadi sebelum melaksanakan ibadah puasa, maka itu pun karena ini muqtarinnya itu berbarengan ya. Jadi diurutkan niatnya dulu baru pelaksanaannya. Jadi itu hanya peletakan saja. Jadi muqtarinan di sini tidak mesti harus bersama-sama karena pekerjaannya ini tidak pekerjaan fi'il ya, pekerjaan ya gerakan seperti wudhu itu memang harus bersama-sama. Sholat itu sudah ada gerakannya, tapi kalau puasa menyeimbangkan antara ya, pekerjaannya pertama kali dia tidak makan mungkin. Iya. Iya betul sih. Sebenarnya kalau puasa pekerjaannya apa? Ya tidak bekerja itu. Iya, jadi ngawal dari manapun ya sulit melihat gitu kan. Ya. Jadi mungkin muqtarinan di situ ya arti lainnya itu sebelum ya. Jadi diurutkan sebelum melaksanakan ibadah puasa itu harus muncul namanya niat gitu. Tapi kalau melaksanakan wudhu, melaksanakan ibadah sholat, maka di situ karena menuntut gerakan, maka gerakan itu ada fiilnya ya. Ada fiilnya itu ya. Yang menampakkan bahwasanya di situ berbarengan antara niat dan pekerjaannya. Oke. Jadi memang itu perbedaan ibadah puasa seperti yang disampaikan bahwa puasa itu adalah ya ibadah yang memang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya apa pekerjaan puasanya? Puasa itu pekerjaannya apa? Tidak makan, tidak minum, itu tidak ada pekerjaannya itu gitu ya. Jadi menahan diri ya. Jadi pekerjaannya tidur dan juga. Jadi itu konsep puasa yang sesungguhnya bahwa makna puasa ya itulah. Luar biasa sekali. Makanya ini terkait dengan pahala puasa sendiri itu kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu gitu ya. Dan ini sangat luar biasa dan sangat penting untuk niat, bahwa seperti yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Haji Budiono di awal, bahwa terkait dengan adanya niat itu adalah tamyizul adah anil ibadah gitu ya. Nah, perbedaan untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Kalau kita hanya sebatas tidak makan dan tidak minum saja tanpa ada niat ya seperti yang disampaikan ya mungkin bisa dikategorikan diet, dikategorikan puasa. Betul. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian Pak Budi terkait dengan niat kembali bahwa terkait di bulan suci Ramadan, konsekuensinya ketika ada seorang muslim yang tidak melafatkan niat di malam harinya, otomatis seperti apa? Ya, orang yang tidak melafatkan niat ketika di bulan puasa, khususnya puasa wajib ini, yang berarti puasanya tidak sah Ustaz ya. Karena ini termasuk syarat sahnya puasa ya. Jadi dia sah kalau diawali dengan niat ya. Jadi pahala di situ terhitung kalau sudah diawali dari niatnya. Bagi muslim yang tidak melafatkan niat itu, maka dia tidak berhak atas puasa itu ya. Sama dengan orang non muslim, mungkin dia ikut-ikutan puasa tapi tidak punya niat, dia itu tidak dapat apa-apa. Mungkin diet tadi itu kembali kepada dietnya itu ya, dapatnya dietnya itu ya. Hanya pekerjaan-pekerjaan biasa. Makanya niat itu penting untuk membedakan pekerjaan atau amal ibadah ini termasuk kebiasaan atau ibadah kepada Allah. Kalau kebiasaan ya sudah, silakan aja, tidak usah makan. Tapi kalau ini ibadah harus diawali dengan niat, karena niat itu yang akan mendatangkan di balik itu adalah pahala gitu. Jadi untuk membedakan pekerjaan kita ini pekerjaan ibadah dengan bukan, atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa, itu adalah niat.
Maka kalau ada niat ya enggak usah kepingin atau mengharapkan apa-apa dari puasanya itu. Mungkin ya wis monggo sudah lapar, haus, tapi ya nanti itu dapatnya ya dietnya itu gitu ya. Tidak ada tidak ada unsur puasa Ramadannya. Ya, nah, ini menarik nih ketika berbicara terkait diet nih. Ketika seorang muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mencampur-campur niat puasa Ramadan, niat diet dan niat-niat yang lain dalam unsur kesehatan tubuhnya. Nah, itu seperti apa? Ya tidak apa-apa Ustaz ya, menyelam sambil minum air ya. Yang jelas ya, syarat rukun dari puasa itu tidak terkurangi ya. Silakan aja, ada misi lain mungkin, ada misi lain ya, sumutasihu, banyak orang memang sudah arahnya memang ke sana Ustaz ya. Cuman memang jangan dijadikan prioritas untuk melaksanakan puasa Ramadan ini untuk dietnya itu ya. Tapi memang utamanya dalam rangka beribadah kepada Allah yang sesungguhnya ya. Menjalankan perintah sebagaimana dianjurkan oleh Al-Qur'an gitu. Kewajiban sebagai seorang muslim ya. Baik. Jadi ya kalau emang ada tujuan lain boleh-boleh aja ya. Sudah ngikut berarti itu Ustaz ya. Jadi dompleng sudah ya. Andai kan orang berangkat ke Surabaya berarti ngenting itu sudah menyelam sambil minum ya. Menyelam sambil minum air gitu. Baik. Oke. Para sahabat Bima Sakti, jangan lupa satukan hati di kesempatan kali ini. Tentu ini adalah menjadi momen yang luar biasa buat kita semua. Narasumber kita Ketua Umum BDI Kabupaten Lumajang, Bapak Haji Budiono SHG telah menyampaikan banyak hal tentang pentingnya niat puasa di bulan suci Ramadan nih para sahabat nih ya, bahwa seperti yang telah beliau sampaikan, yuk kita jaga sama-sama niat kita di puasa bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita lupa. Walaupun memang perlu untuk kita lebih berhati-hati ya, seperti yang telah disampaikan kita taklid kepada Imam Malik di awal bulan suci Ramadan kemarin. Namun terlepas dari itu semua, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, penting untuk kita setiap malam harinya untuk niat agar senantiasa ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa yang telah difikirkan dalam pikiran kita dan dianangkan di hati kita, agar senantiasa ibadah puasa kita betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Oke, Pak Budi, mungkin ada closing statement dari panjenengan untuk bisa disampaikan kepada para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap harinya. Ya, jadi tidak hanya melulu di puasa harus diawali niat. Dari setiap pekerjaan, apabila kita menginginkan pekerjaan kita ini bernilai ibadah, maka awalilah dengan niat ya. Tanpa niat maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setelah berniat itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Ustaz mungkin. Baik, terima kasih Pak Budi telah hadir di studio Bima Sakti untuk senantiasa mengisi di program spesial Ramadan, dan semoga nanti bisa hadir kembali di program-program yang lain di podcast Bima Sakti tentunya. Dan di sini kami juga ucapkan terima kasih nih buat para sahabat Bima Sakti yang selalu setia bersama kita di setiap harinya tentunya, karena kita akan selalu hadir di setiap harinya menemani suasana bulan suci Ramadan Anda semua nih para sahabat, dengan tema-tema yang berbeda dan juga dengan narasumber-narasumber yang berbeda pula. Di sini kami David Zen juga mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Khairon wa afa minkum idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.